Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam setiap aktivitas kita. Salawat serta salam juga kita sampaikan, kita kirimkan ke Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya semoga selalu dalam ajaran beliau dimanapun dan kapanpun. Baik, pada kesempatan kali ini saya harus memberikan kuliah dan bentuk rekaman video ini karena saya ada acara keluar kota pada hari ini tanggal 22 Januari tahun 2022. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk mempelajari tentang satu mata kuliah yang sangat penting ya saat ini, yaitu tentang etika ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas tentang bagaimana etika dalam e-commerce atau bisnis online ya. Kita tahu bahwa bisnis online menjadi sebuah bisnis yang sangat berkembang, sangat cepat dan pesat ya, sangat cepat dan pesat. Dan bisnis online ini menjadi satu pilihan yang sangat baik bagi para pengusaha ataupun bagi para konsumen atau customer. Kenapa? Nanti akan kita bahas apa saja yang menjadi poin-poin penting tentang e-commerce dan bagaimana hubungannya dengan etika. Baik, ini adalah yang akan kita pelajari. Etika dalam e-commerce, ya, disrupting the online shopping landscape. Jadi online shopping atau bisnis online atau belanja online yang sering kita bilang ya, perubahannya dan landscape-nya, ya, perubahan bisnis dari sisi online shopping dan landscape atau formatnya seperti apa. Ya. Bahwa online shopping ini adalah a new way to engage with customers from across the globe. Jadi salah satu cara untuk bisa mendapatkan customer yang banyak lintas lintas wilayah, ya, lintas tempat seperti itu. Termasuk juga lintas waktu. Nah, kapan sebenarnya e-commerce itu mulai ada ya? Sebenarnya punya sejarah yang cukup panjang. Dimulai dari revolusi industri dan global teknologi. Kalau kita bicara tentang revolusi industri, maka di situ ada industri 1.0, revolusi industri pertama, kemudian kedua, kemudian ketiga, dan keempat. Nah, sekarang kita masih dalam revolusi industri yang keempat, meskipun ada yang bilang kita sedang menuju revolusi industri kelima. Tapi sekarang dominannya adalah revolusi industri keempat, di mana revolusi digital itu berkembang sangat cepat ya, sebagaimana yang kita alami sekarang atau kita hadapi sekarang. Nah, industri 4.0 yang kita hadapi sekarang ini ternyata mempunyai efek ya. Ada beberapa efek yang menjadi catatan kita. Yang pertama itu adalah kita bisa lebih mudah dalam berbelanja. Yang kedua, kita lebih mudah dalam transportasi dan pengiriman logistik. Yang ketiga adalah kemudahan merencanakan kepergian. Keempat adalah kemudahan membeli makanan. Kelima adalah kemudahan akses pendidikan. Dan keenam itu adalah percepatan inovasi teknologi. Ya, di situ ada 3D printing, kemudian ada drones, ada automation, dan ada kendaraan tanpa awak, kendaraan tanpa supir ya. Nah, kesemua ini adalah akibat dari industri 4.0. Tetapi yang kita bahas saat ini hanyalah di poin pertama ya, tentang kemudahan berbelanja, karena berhubungan dengan e-commerce. Sedangkan yang lain mungkin nanti di lain kesempatan. Nah, industri 4.0 itu tidak secara langsung berpengaruh terhadap bisnis ternyata. Tapi dia dilalui oleh atau diperantarai oleh yang namanya teknologi. Nah, teknologi yang berkembang sangat cepat kemudian mempengaruhi terhadap perubahan bisnis juga. Begitu. Ketika dalam proses transaksi, misalkan dalam berbelanja, orang dulu mesti ketemu ya antara customer dengan penjual. Nah, dengan adanya teknologi, pertemuan itu dipersingkat. Nggak perlu ketemuan di toko ya, atau di
di pasar, tetapi cukup via teknologi ya sebagai perantaranya. Yaitu sekarang itu namanya gadget. Bisa juga via laptop atau personal komputer atau PC ya. Tapi sekarang orang lebih banyak pakai gadget sebagai produk teknologi untuk memudahkan bisnis. Nah, gadget itu sendiri secara perkembangan itu sudah ada sejak 1975 ya. Kalau kita lihat perkembangannya, kemudian tahun 1995 berkembang lagi tahun 2000 dan kemudian berkembang lagi tahun 2018 ya, khususnya di telepon seluler ya. Telepon seluler dan pelayanan jasa telepon seluler. Di tahun 2018 kurang lebih ada 68% dari 7,5 miliar total populasi dunia itu sudah memakai telepon seluler atau cellular phone dan menggunakan fitur-fitur yang ada di dalamnya termasuk adalah e-commerce atau marketplace. Nah, secara umum teknologi yang berada di dunia ini ya secara global itu mengandung atau mengandung 4 hal. Pertama adalah mobile internet, ya di mana kesediaan internet itu sangat penting dalam menunjang teknologi secara global. Yang kedua adalah Internet of Things. Internet of Things itu berarti semua hal, hampir semua hal bisa dipakai atau menggunakan internet. Gitu. Artinya ini berhubungan dengan koneksi internet terhadap pemakai. Ya. Tahun 2015 ada 18,2 juta internet yang terkoneksi di device, yaitu di handphone kita atau di laptop ya. Kemudian tahun 2020 menjadi 50 juta device. Ya, tahun 2020 menjadi 50 juta device, sangat banyak sekali. Yang ketiga adalah cloud computing. Jadi tahun 2014 pertama kali informasi dapat diproses tidak hanya jaringan IT lama tapi juga cloud. Kalau dulu pakai namanya ada LAN, jaringan pakai kabel, sekarang nggak pakai kabel lagi, yaitu namanya cloud. Berarti di awan ya. Itu teknologinya sangat berkembang. Kemudian yang keempat itu adalah big data. Big data ini adalah data yang sangat besar yang diperoleh dari penggunaan internet, cloud computing, dan mobile internet. Nah, dengan big data yang besar ini kemudian diolah menjadi sebuah bahan atau tools untuk proses bisnis atau mempermudah transaksi bisnis. Karena di sana tuh banyak sekali data-data yang ada di sana ya, data customer khususnya, baik itu data pribadi maupun data keuangan. Nah, tahun 2016 traffic internet mencapai 1 zettabyte yang ekuivalen atau sama dengan data sebesar 1 triliun gigabyte. Sangat besar sekali. Dari sisi representasi evolusi digital setiap negara di 4 kuadran berbeda, ini ada survei ya. Ada survei bahwa negara-negara itu ada yang punya level sendiri dalam mengadopsi teknologi digital. Ada yang namanya stand out, ada stall out, ada watch out, dan breakout. Nah, negara breakout ini adalah negara dengan skor relatif rendah, tetapi akan berevolusi secara cepat dan punya potensi untuk menjadi negara dengan ekonomi digital yang kuat. Dan Indonesia masuk ke kuadran ini karena jumlah penduduk Indonesia sangat besar, kemudian pemakaian internet dan penggunaan device gadget juga semakin hari semakin banyak ya, dan pertumbuhannya terus meningkat sehingga di sini menjadi potensi yang tinggi untuk menjadi negara dengan ekonomi digital yang kuat. Nah, kita lihat di sini tentang digital ekonomi transformasi ya, perbandingan ya. Kita lihat ini beberapa perbandingan dari negara-negara yang ada di dunia ya. Di Australia, kemudian di Tiongkok atau RT, kemudian USA, Amerika, kemudian Uni Arab Emirat, di Uni Emirat Arab, kemudian di India. Kita lihat di baris kontribusi ekonomi digital bahwa ternyata ekonomi digital itu berpengaruh terhadap produk domestik bruto di hampir semua negara ya. Kalau di sini adalah 5 negara besar ya. Contoh di Australia itu bisa mencapai 250 miliar produk domestik bruto sampai dengan tahun 2025 ya proyeksinya. Meningkat sampai 6,6%.
Di Tiongkok juga sama ya. Proyeksinya sampai 22% bahkan. Kemudian di USA 6,5%, lalu kemudian di Emirat Arab 4,3% itu per tahun 2016. Kemudian di India juga sama. Market terbesar untuk e-commerce kenaikan tahunan 45%. Sedangkan untuk PDB-nya sampai tahun 2025 diprediksi bisa meningkat sampai 30%. PDB ini adalah produk domestik bruto. Artinya adalah kemampuan sebuah negara untuk memproduksi barang dan jasa di negerinya masing-masing. Artinya semakin dia meningkat PDB-nya, maka dia semakin tumbuh ekonominya. Karena semakin banyak yang dijual dan semakin banyak demand atau permintaan. Sehingga tuh bisnis berputar, ya. Semakin PDB-nya bagus, maka semakin bagus perekonomian sebuah negara. Dan ini ditopang dengan ekonomi digital, ya. Dan sangat cepat perputarannya. Nah, di sini bisa disimpulkan ya bahwa digital economy menurut Global Connectivity Index tahun 2017, penggunaan keterampilan digital serta aset yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi akan meningkatkan produktivitas dan ekonomi sebuah negara, di mana setiap tambahan $1 Amerika dapat mengembalikan hingga $5 Amerika pada produk domestik bruto. Kontribusi teknologi informasi dan komputer diperkirakan menambah persentase pertumbuhan ekonomi sebesar 20-30%. Jadi meningkatnya sangat berkali lipat, begitu. Ya, makanya ini sangat menjadi perhatian bagi hampir setiap negara untuk mempush, untuk mendorong penggunaan teknologi ini terhadap bisnisnya di negara masing-masing, seperti itu. Nah, lalu bagaimana di Indonesia ya? Di Indonesia itu ada tantangan sendiri ya, berkaitan dengan financial industry, yaitu industri keuangan, di mana di dalamnya juga pengaruh terhadap e-commerce. Yang pertama itu adalah pembangunan infrastruktur. Yang kedua adalah literasi keuangan yang masih rendah. Dan yang ketiga itu adalah perkembangan teknologi keuangan atau financial technology. Kita lihat yang satu aja deh, yang pembangunan infrastruktur. Alhamdulillahnya Indonesia sudah punya kebijakan untuk pembangunan jaringan listrik yang bisa dilihat dari rasio elektrifikasi tahun 2020 ya, yang meningkat menjadi 99,20% pada tahun 2020. Artinya adalah yang mendapatkan akses listrik itu sudah 99% dari seluruh wilayah di Indonesia. Gitu. Kita lihat di sini nih. Yang hitam-hitam ini adalah di atas 95% itu 29 provinsi dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Di bawah 80% nggak ada, ya. Semuanya di atas 80% ya. Dan paling banyak adalah di atas 90%. Artinya semua sudah bisa mengakses listrik. Kalau sudah bisa mengakses listrik, maka dia gampang tuh ngecas handphone. Ya kan? Handphone kan bisa dipakai kalau misalkan dia ada listriknya gitu. Ada dayanya, ada energinya. Nah, itu bisa didapatkan dari listrik. Ya, itu hubungannya ke sana. Ya. Semakin listrik bagus, maka ketika orang punya HP, mereka juga punya pendukung untuk supaya bisa dicas tuh HP-nya dan bisa dipakai. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah palaparing, yaitu proyek pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung telekomunikasi nasional sejak tahun 2008. Fungsi palaparing ini adalah untuk bisa supaya setiap daerah itu bisa mengakses internet. Kalau tadi itu adalah listrik ya, listrik, dan listrik nggak cuma internet doang ya, nggak cuma buat gadget, tapi juga buat aktivitas kita sehari-hari pasti butuh listrik. Nah, tapi palaparing ini adalah jaringan, tol langit palaparing ini adalah jaringan untuk memudahkan orang mendapatkan internet, gitu, untuk menangkap sinyal internet, gitu. Dan di sini sudah 100% dibuat gitu ya, dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur sudah selesai di tahun lalu ya, sudah selesai, sehingga listrik mendukung, kemudian jaringan internet mendukung. Nah, PR-nya adalah
yang berikutnya adalah perlu dukungan dari swasta untuk membangun namanya BTS atau menara pemancar. Nah, itu adalah PR dari pemerintah untuk bisa mendorong pihak swasta untuk mendirikan BTS. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah membangun namanya SIDEKA, Sistem Informasi Desa dan Kawasan. Jadi tadi listrik udah sampai ke desa, kemudian jaringan internet sudah ke desa, kemudian sistemnya dibikin. Sistem Informasi Desa dan Kawasan. Nah, ini bisa sampai ke kecamatan, tingkat kecamatan, bahkan tingkat desa atau kelurahan, di mana masyarakat secara real time bisa mengetahui data-data atau informasi yang berada di desanya masing-masing dengan sistem SIDEKA ini. Ya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui kondisi ekonomi, kondisi sosial, gitu, kemudian kondisi desanya masing-masing hanya dengan menggunakan gadget dengan sistem SIDEKA ini. Nah, intinya adalah secara infrastruktur kita sudah diupayakan oleh pemerintah supaya digital ekonomi ini bisa juga sampai masuk ke ruang-ruang desa-desa dan ruang-ruang yang lebih pelosok, begitu. Nggak cuma ada di kota-kota besar. Nah, hingga Agustus tahun 2014, SIDEKA sudah digunakan di 5.632 desa di 62 kabupaten di 26 provinsi di Indonesia. Sudah hampir semua provinsi mendapatkan atau sudah dibuat atau dibikin SIDEKA ya, Sistem Informasi Desa dan Kawasan. Nah, lalu kemudian kita lihat ketika infrastruktur sudah diupayakan untuk dibangun, nah kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap ekonomi digital di Indonesia. Nah, ternyata di sini kita lihat secara survei menurut Google Temasek Bain & Company 2021, jadi paling baru ya kemarin, bahwa ekonomi digital Indonesia tertinggi di Asia Tenggara dibandingkan dengan Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Kita lihat di sini ya, tahun 2021 yang orange ini di atas 60 miliar dolar. Gitu. Ekonomi digital di Indonesia. Diprediksi tahun 2025 itu di atas 140 miliar dolar. Tertinggi di Asia Tenggara. Ya mungkin pengaruh terhadap jumlah penduduknya juga ya. Jumlah penduduknya juga sehingga Indonesia menempati peringkat pertama. Gitu. Tapi nggak serta-merta dia peringkat pertama. Kalau misalkan memang secara infrastruktur tidak mendukung, mungkin bisa kalah dengan yang lain ya, dengan Thailand atau dengan negara tetangga ya Malaysia. Tapi di sini tidak seperti itu. Sehingga potensi ke depannya ini akan bagus terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lalu kemudian kita lihat nih potensi pendapatan pasar e-commerce Indonesia dari masa ke masa ya. Menurut Statista tahun 2019, dari tahun 2017 sampai tahun 2023 prediksinya ya tahun besok itu terjadi peningkatan ya. Kita lihat tahun 2017 itu di bawah 10 poinnya di bawah 10 ya, 10 ini scoring ya. Sistemnya scoring di bawah 10. Kemudian di tahun 2022 itu di atas 40 scoringnya. Gitu ya, potensi pendapatan gitu. Nah, ini berarti potensi ini akan terus tumbuh ya. Kenapa? Karena orang lebih suka yang mudah-mudah ketika berbelanja. Orang lebih suka lebih faster, lebih cepat, lebih cheaper, lebih murah, dan lebih baik ya, lebih bagus atau better. Nah, itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh customer. Nah, teknologi digital ini atau e-commerce ini sebagai faktor pendorong itu tadi yang 3 itu, faster, cheaper, dan better, itu masuk ke dalam ruang-ruang kebutuhan dari masyarakat atau customer. Sehingga wajar dia akan terus tumbuh. Nah, lalu kemudian sebenarnya e-commerce itu apa sih? E-commerce itu adalah proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer atau gadget sebagai perantara transaksi bisnis. Ini menurut Loudon and Loudon tahun 98. Menurut John and Denny tahun 2006, e-commerce itu adalah mekanisme bisnis secara elektronik. Nah, elektronik ini bisa pakai handphone, bisa pakai laptop, bisa pakai komputer ya, atau personal komputer, PC gitu secara elektronik.
Intinya adalah transaksi jual beli atau bisnis secara elektronik, itu adalah e-commerce. Namanya e-commerce itu electronic commerce. Ya, komersial, bisnis komersial atau transaksi komersial melalui platform elektronik. Gitu. Nah, e-commerce ini ada karakteristiknya ternyata. Yang pertama, dia transaksi tanpa batas waktu dan tempat. Ya, kita tahu ya, kita bisa belanja kapanpun ya kita mau. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi malam, itu kalau misalkan kita mau, kita nggak melototin aja tuh HP kita untuk belanja. Kalau memang ada duitnya, gitu. Kalau memang ada saldonya. Atau minimal melihat produk-produk yang pengen kita beli suatu saat kalau udah punya duit, gitu. Dan tidak dibatasi oleh tempat. Dimanapun kita bisa transaksi. Ya kan? Di rumah bisa, di kantor bisa, di sekolah bisa, di kampus bisa. Bahkan di jalan pun bisa kalau kita mau. Gitu. Yang kedua adalah produk digital dan non-digital. Jadi produk digital ini bisa ada yang jual software misalkan, atau misalkan akun Zoom. Itu kan bukan produk yang bisa kita sentuh ya, itu adalah software. Tapi ada juga yang non-digital ya. Non-digital kita tahu sendiri banyak ya. Produk-produk yang kita pakai itu adalah yang non-digital, ada dari ujung rambut sampai ujung kaki, insya Allah itu ada di e-commerce. Kemudian yang ketiga itu adalah interaksi online. Jadi tidak bertemu langsung. Bertemunya via gadget atau HP. Interaksinya online. Ya bayangkan kalau misalkan harus offline, kita suka nih barang, kita beli dari Depok, tapi yang jual tuh ada di Papua. Masa kita mesti ke Papua dulu? Padahal mungkin barangnya nggak mahal-mahal amat ya. Kita cuma pengen beli apa nih, misalkan barang ada ya, barang daerah lah ya, tradisional ya, barang tradisional atau produk-produk khas di daerah-daerah itu kan kita kalau mesti beli tiket dulu, mahalan tiketnya ya, ke misalkan Kalimantan, Papua atau Indonesia Timur. Jadi cukup pakai online, tinggal dikirim. Lebih murah ya, lebih murah dan lebih mudah. Jadi ini adalah karakteristik e-commerce dan saya kira udah semua juga udah ngerti ya. Tapi ini untuk reminder aja dan apa namanya menegaskan lagi. Nah, lalu kemudian bagaimana perkembangan e-commerce di Indonesia sebenarnya? Nah, kalau kita lihat bahwa e-commerce di Indonesia itu nggak hadir ujuk-ujuk ya, lalu kemudian besar seperti sekarang, enggak. Tapi dia mulai dari tahun 94 ya, ketika munculnya ISP, Internet Service Provider. Kalau dulu internet itu tahun 94 sampai tahun 2000 itu dipakai hanya di PC. Laptop juga masih jarang ya. Laptop masih jarang. Kebanyakan orang di kampus misalkan kalau mau ngakses internet buka Google atau Yahoo dulu namanya, itu kalau mesti ke warnet, warung internet. Nah, itu munculnya karena ada munculnya ISP, makanya itu internet sangat laku banget di kampus-kampus zaman saya ya. Nah, tahun 99 selang 5 tahun kemudian baru hadir Bineka.com sebagai platform jual beli online pertama. Cuman masih banyak yang belum tahu ya. Masih banyak yang belum tahu. Kemudian tahun 2001 terbit draft Undang-Undang e-commerce. Tahun 2005 muncul startup e-commerce baru yaitu glodokshop.com, liposhop.com, iklanbaris.com, serta tokobagus.com. Itu tahun 2005. Jaraknya jauh ya, dari 94 sampai 2005. Tahun 2010, 5 tahun kemudian muncullah Bukalapak dan Tokopedia yang saat ini mungkin banyak kita gunakan. Tahun 2016, pemerintah merilis roadmap e-commerce untuk tahun 2017 sampai 2011. Itu adalah sebagai sebuah kebijakan strategis yang akan diterapkan terhadap bisnis e-commerce. Sehingga tahun 2017, Lazada dan Tokopedia menempati puncak e-commerce di Indonesia. Karena Lazada dan Tokopedia ini tahun 2017 mendapatkan suntikan dana investor dari Alibaba. Masing-masing dapat sampai 80% suntikan dana dari Alibaba. Alibaba ini adalah e-commerce pertama internasional yang dimiliki oleh Jack Ma yang dari Tiongkok. Ya. Itu kalau di Tiongkok ya Jack Ma atau Alibaba. Baik, ini adalah perkembangan e-commerce di Indonesia. Lalu kemudian kita sekarang sudah merasakan ya, bahkan memakai e-commerce atau marketplace ya. E-commerce itu bahasa atasnya.
Kalau yang sering kita dengar marketplace itu sama aja. Marketplace adalah tempat memasarkan sesuatu di platform e-commerce. Kategori e-commerce ada beberapa di sini. Pertama adalah business to business, yaitu transaksi barang dan jasa antar perusahaan. Contoh Busy ya, busy.com itu penyedia perlengkapan kantor. Jadi kalau ada kantor butuh ATK, ya, butuh alat tulis kantor, bisa ngakses Busy ini untuk bisa beli gitu. Jadi dari perusahaan ke perusahaan Busy itu adalah penyedianya, perusahaan penyedia kantor kayak tokonya lah, dan dia pemilik juga ya, nggak cuman dia tidak menjualkan barang orang, tapi dia menjual barang sendiri si Busy ini. Ketika ada orang, perusahaan butuh, nah, akan pesan ke Busy ini, kemudian diproses transaksi ini. Yang kedua, business to consumer, transaksi barang dan jasa antar perusahaan dan konsumen. Contoh bineka.com, Lazada, Blibli.com, Zalora, Beribinka. Nah, bineka.com ini adalah sebuah perusahaan. Ya, sebuah perusahaan yang punya banyak produk yang akan dijual ya. Ada produk sport, perlengkapan olahraga, dan lain sebagainya. Sebagai perusahaan dia punya toko sendiri, dia sendiri yang punya produknya. Dijual ke customer atau consumer secara personal ya. Saya pengen beli, tinggal beli ke bineka.com. Langsung ke perusahaannya, nanti dia akan kirim. Lazada juga sama begitu. Kemudian ada consumer to consumer atau C2C, di mana transaksi barang dan jasa dilakukan antar konsumen, yaitu penjual menjual di pihak ketiga, contoh Bukalapak, Tokopedia, Buniaga.com, Rumah.com. Artinya di sini adalah platform e-commerce itu sebagai pihak ketiga. Nah, Bukalapak ini pihak ketiga dia. Jadi dia menyediakan marketplace atau tempat jualan, dia menyediakan toko, ya. Nanti si penjual naruh barang di situ, kemudian pembeli ketika melihat dia bisa beli. Nah, Bukalapak ini sebagai perantara, ya, sebagai perantara nanti dia akan punya aplikasi bukan fitur untuk pembayaran dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti barang akan dipesan ke penjual, kemudian dikonfirmasi di marketplace tersebut, kemudian dikonfirmasi ke pembeli, kemudian dikirim barang tersebut. Jadi dia sebagai pihak ketiga. Jadi Bukalapak, Tokopedia termasuk C2C ya, consumer to consumer. Dia sebagai pihak ketiga. Kemudian consumer to business atau C2B, di mana transaksi barang dan jasa dari konsumen sebagai pelaku dan perusahaan sebagai pemakai jasa. Contoh, situs penyedia logo, ya, atau foto seperti istockfoto.com, gitu ya. Kemudian business to administration, di mana transaksi barang dan jasa antar perusahaan dan administrasi publik. Contoh pajak.go.id, alliance.com. Nah, di Jakarta juga ada tuh namanya Alpukat, ya, untuk memudahkan pelayanan publik ya. Dia bikin namanya e-commerce ya, atau tapi lebih ke bukan marketplace ya, tapi memudahkan untuk pelayanan ya. Nah, dia nggak menjual sesuatu. Jadi business to administration. Jadi orang ada yang punya aplikasi bisnis, pembuatan aplikasi untuk pelayanan publik ya. Maka Alpukat ini dia pasti bekerjasama dengan pihak atau perusahaan yang bisa bikin aplikasi tersebut kepada pemerintah daerah, khususnya Jakarta. Nah, ini adalah kategori e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, sehingga sebenarnya kita bisa tahu ya dari semua itu tadi bahwa e-commerce ternyata punya manfaat. Yang pertama adalah bagi pemilik usaha. Jadi kalau orang punya usaha, maka dia bisa menjual nggak cuma tingkat lokal, nggak cuma tingkat RT, RW Indonesia, tapi dia bisa jual keluar. Termasuk juga orang luar bisa jual ke Indonesia. Kita bisa beli barang dari Korea, dari Cina, bahkan dari Amerika kalau perlu. Bisa, gitu ya. Kedua, pengurangan infrastruktur perusahaan. Jadi nggak perlu ada toko fisik ya, nggak perlu. Ya. Cukup naruh di gadget, orang lihat, orang tertarik, orang beli, pesan, kita kirim, bayar, kirim. Gitu. Ketiga, pengurangan biaya perusahaan. Ya pasti kalau infrastruktur itu berkurang biayanya, maka biaya perusahaan berkurang. Termasuk biaya marketing. Ya, biaya marketing kita nggak perlu bayar marketing untuk menjualin produk kita kan. Apalagi kalau misalkan produk kita banyak, cukup taruh aja di marketplace. Kemudian pengurangan harga produk, gitu. Pengurangan harga produk, karena di situ tidak ada
beban-beban yang bisa menunggangi tanda kutip harga produk ya. Misalkan biaya transportasi, biaya produksi mungkin ada cuman nggak terlalu besar ya. Jadi pengurangan produk ini lebih ke mengurangi biaya marketing ya. Kalau misalkan ada biaya marketing pasti dia bisa menaikkan harga produk. Karena biaya marketing nggak ada maka dia lebih murah harga produk. Kemudian kelima, mendapat pelanggan baru dengan lebih mudah gitu. Kalau ada rating ya, kan suka ada rating ya, rating terhadap penjual ya. Semakin besar ratingnya, semakin bagus, maka orang semakin tertarik untuk beli di sana, membeli produk yang dengan rating tertinggi tersebut gitu. Kemudian bagi konsumen apa? Nah, konsumen bisa berbelanja sepanjang waktu 24 jam 7 hari. Kalau dia kuat matanya, kalau dia punya kuota gitu. Kemudian nggak ada kerjaan lain dan dia punya duit, ada di situ duitnya bisa bayar, maka dia bisa belanja sepanjang waktu kalau dia mau. Kemudian kedua, menghemat waktu. Ya, menghemat waktu, nggak perlu pergi dulu ke pasar. Ya, nggak perlu beli atau datang ke toko. Nggak perlu, cukup di rumah. Barang dan jasa semakin murah. Ya, apalagi kalau ada Harbolnas ya, hari belanja online, waktu luar biasa ya. Pasti banyak yang tertarik tuh. Konsumen bisa membandingkan produk dan jasa lebih mudah dan akurat. Ya, karena banyak pesaing bagi pemilik usaha, tapi bagi konsumen itu memudahkan untuk membandingkan barang-barang sejenis dengan harga yang bervariasi. Kemudian lintas wilayah negara. Ya, konsumen bisa milih di wilayah mana nih, kita bisa filter kan. Ya, kita membeli di Jakarta aja banyak tuh, Jakarta Utara ada 5 wilayah ya, di Bogor juga ada. Pokoknya kita dimanjakan ya konsumen untuk bisa berbelanja gitu. Tapi ada kelemahannya ya bagi perusahaan, pertama sistemnya rentan diserang, sistem keamanannya. Yang kedua adalah persaingan tidak sehat. Yang ketiga adalah adaptasi teknologi yang lambat gitu. Apalagi kalau misalkan ada update teknologi untuk mendukung e-commerce, nah dia nggak cepat untuk beradaptasi, maka dia akan ketinggalan. Bagi konsumen perlunya keahlian komputer atau penggunaan gadget. Kemudian biaya tambahan untuk internet atau kuota, kemudian bocornya data privasi dan interaksi sosial yang kurang. Nah, ini ada kelemahan-kelemahan dari e-commerce gitu. Nah, karena dia bentuknya adalah dunia maya, dunia online, di mana kita tidak bisa langsung ketemu sama penjual, kemudian kita belum tahu kualitasnya seperti apa sebelum dia sampai ya barangnya kan begitu. Kalau misalkan jasa juga kita belum tahu jasanya sebelum kita pakai, maka di situ ada potensi kemungkinan jenis kejahatan online yang bisa menyerang keamanan e-commerce. Pertama itulah bad bots, ya bad bots atau bots hacker. Nah, bad bots ini adalah teknologi robot online yang memang bisa dimanfaatkan untuk dalam bisnis e-commerce. Gitu. Banyak e-commerce ternama memanfaatkan bot online dalam pelayanan konsumen. Mereka ditugaskan untuk membalas pertanyaan, komplain, dan saran pembeli secara otomatis. Nah itu kalau dalam batas ini is okay. Kadang-kadang kalau misalkan kita WhatsApp itu ada balasan secara otomatis ya. Gitu. Nah tapi bad bots ini adalah bots yang bots yang jahat ya. Bots yang jahat adalah bot yang merugikan e-commerce karena bisa melakukan banyak hal yang merugikan. Contoh, mencuri informasi personal seperti kartu kredit, meretas akun konsumen, dan menawarkan produk palsu dengan harga yang jauh lebih rendah ke calon pembeli. Nah, itu bad bots. Yang kedua adalah cut sabotage atau sabotase keranjang e-commerce. Nah, di mana di sini hacker sengaja memanipulasi keterangan produk di laman e-commerce hingga tertulis stok produk habis. Contohnya, padahal stok produk tersebut masih utuh dan belum terjual sama sekali. Nah, merugikan siapa? Merugikan penjual dan merugikan customer ya, atau konsumen. Kemudian DDoS, Distribute Denial of Service. DDoS adalah serangan yang menargetkan semua jenis website, masuk website e-commerce. Nah, hacker bisa membanjiri server website dengan banyak request palsu. Request ini datang dari bot serta alamat IP yang tak bisa dideteksi. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah e-skimming, electronic skimming, yaitu kejahatan online berupa penipuan kartu kredit. Kalau yang punya kartu kredit ya,
di mana hacker bisa mengeksploitasi sistem keamanan e-commerce dan menginstal software berbahaya di halaman pembayaran ya di e-commerce tersebut. Jadi kalau yang pakai kartu kredit kan biasanya memberikan nomor kartu kredit ya, kalau pembayaran via kartu kredit. Jadi nggak digesek begitu. Jadi dimasukkan nomor kartu kredit. Nah, itu bisa terbaca oleh hacker ini dengan sistem e-skimming, electronic skimming. Nomor 5, man in the middle. Yaitu aksi hacker yang sengaja memposisikan dirinya di antara penjual e-commerce dan konsumen asli, yaitu tengah-tengah. Ketika berada di posisi tersebut, hacker bisa dengan leluasa melihat pertukaran data penting selama transaksi terjadi. Hacker dapat dengan mudah merekam nomor PIN kartu kredit, e-wallet, maupun password akun konsumen. Ya, man in the middle, ya, orang yang ada di tengah. Jadi bisa kelihatan tuh transaksinya ya, kanan, kiri, penjual dan pembeli. Jadi dia bisa melihat trafficnya seperti apa. Nah, ini adalah kejahatan-kejahatan yang bisa terjadi di e-commerce, gitu ya. Nah, gimana pemerintah menangani ini ya? Nah, karena pemerintah adalah regulator di mana sebagai pembuat aturan, maka dia harus punya aturan untuk bisa melindungi konsumen. Makanya di sini pemerintah memberikan namanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, di pasal 65 nih khususnya, ketika setiap pelaku usaha yang menggunakan barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data atau informasi secara lengkap dan benar. Ini etika yang pertama ya, etika yang pertama, gitu. Etika yang pertama ketika pelaku usaha memperdagangkan barang dan jasa dengan sistem elektronik. Yang kedua, setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama. Gitu. Jadi informasinya harus lengkap dan benar. Makanya kalau orang mau masukin di marketplace itu kan ada ngisi data ya. Nama produknya apa, spesifikasinya gimana, kemudian stoknya ada berapa, cara pembayarannya bagaimana, kemudian pengirimannya seperti apa, kalau ada komplain harus bagaimana gitu. Nah, itu harus lengkap dan benar. Yang ketiga adalah penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, ini mesti lihat Undang-Undang IT ya sebagai pelengkapnya. Kemudian data yang dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat identitas legalitas pelaku usaha. Kemudian persyaratan teknis barang ditawarkan. Kemudian persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan. Lalu kemudian harga. Kemudian cara penyerahan barang. Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme sengketa lainnya. Gitu. Nah, etika yang kelima nih, kalau kita lihat dari pasal 65 ini. Yang keenam, setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi dikenai sanksi baik administratif maupun pencabutan izin. Nah, jadi ini ada etikanya dan ada hukumannya kalau misalkan tidak mentaati. Baik. Jadi seperti itu ya, kurang lebih penjelasan tentang bagaimana e-commerce, seperti apa e-commerce, kemudian kategori e-commerce, karakteristik e-commerce, kemudian kejahatan yang bisa terjadi di e-commerce, kemudian etika apa dan termasuk hukuman apa aja yang bisa dikenakan kepada e-commerce yang melakukan pelanggaran. Baik, seperti itu aja kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dan membuat kita lebih hati-hati lagi ya, khususnya bagi konsumen ya. Bagi konsumen, kita kan mungkin lebih banyak menjadi konsumen ya. Dan sebagai pelaku usaha kita bisa wanti-wanti lagi, berhati-hati lagi, khususnya dalam taati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, itu saja. Setelah ini silakan buka kuis ya, kuis yang saya akan kirimkan nanti dan harus diisi paling lambat tanggal 22 Januari pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Baik, itu aja dari saya.
Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.